Selamat malam Bapak, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Oktavia Trisnawati, kelas A semester 7, program mata kuliah Sosiologi Terapan. Pada malam hari ini saya akan membahas buku ke-13 Sosiologi Terapan. Di bab pertama ini, masyarakat yang didukung komputer baru muncul. Lapisan digital di atas masyarakat tradisional muncul. Lapisan digital sejak teknologi informasi modern digunakan hampir di mana-mana dalam masyarakat. Saat ini mendukung semua jenis kegiatan manusia yang memungkinkan teknologi baru tidak mungkin untuk tampil tanpa teknologi. Beberapa peneliti di lapangan telah mengkarakterisasi hubungan antara kegiatan tindakan baru manusia tidak dapat diwujudkan tanpa teknologi baru. Salah satu contoh secara luas selama seluruh populasi manusia adalah ponsel. Dengan perangkat kecil ini, seseorang dapat berinteraksi dengan orang lain yang independen dari jarak geografis di antara mereka dan independen dari masing-masing lokasi. Selanjutnya, bab 2 digunakan dari perhitungan ke komunikasi. Sementara komputer kemarin ditempati dengan angka-angka crunching, teknologi hari ini dan besok akan ditempati dengan menjaga kontak sosial kami satu sama lain. Komputer kemarin biasanya dilabeli sebagai teknologi informasi, IT, atau IE, sistem informasi. Sekarang, mungkin ide yang baik untuk menafsirkan kembali akronim itu. Karena lebih banyak fokus sosial modern yang digunakan mungkin lebih tepat untuk membicarakan dalam hal teknologi interaksi sebagai label umum untuk apa yang dilakukan teknologi ini. Bagi kami di tingkat sosial, menjadi sosial adalah sesuatu yang sangat mendasar bagi kita sebagai manusia, dan oleh karena itu cukup mudah untuk memahami mengapa teknologi dan perangkat baru ini untuk mendukung komunikasi manusia telah dengan cepat diadopsi secara luas. Di bagian 3 ini memungkinkan komponen untuk masyarakat berinteraksi. Sebagaimana dinyatakan pada bagian sebelumnya, masyarakat interaksi diaktifkan oleh beberapa faktor, termasuk seperti perangkat seluler, aplikasi baru, infrastruktur teknis, dan lain-lain. Ini semua adalah faktor penting yang memungkinkan masyarakat baru ini menjadi kenyataan. Kemudian, di atas teknologi ini, pola dan perilaku penggunaan baru muncul di sekitar teknologi ini. Di bagian ini, teknologi yang memungkinkan pertama kali disajikan diikuti oleh pengenalan singkat beberapa perilaku baru manusia yang sudah mulai tumbuh dari jenis baru ini yang digunakan. Dan bab 4, infrastruktur interaksi untuk masyarakat interaksi. Dari sudut pandang teknis, masyarakat interaksi terutama diaktifkan di atas dua platform teknis utama dan global, i.e. satu, jaringan telepon termasuk jaringan seluler untuk komunikasi suara dan data, 2, internet. Kedua platform ini memungkinkan orang-orang secara geografis untuk berkomunikasi di seluruh dunia yang tidak tergantung pada jarak di antara mereka. Nah, dengan kemajuan teknologi informasi yang semakin maju dan modern ini, tidak ada lagi ruang sekat atau pembatas antara kita ingin berkomunikasi dengan orang dimanapun saja mereka berada, walaupun berbeda letak lingkungan geografisnya. Di sini dijelaskan bahwa ada dua platform teknis utama dan global, yaitu jaringan telepon dan internet. Jaringan telepon itu merupakan jaringan yang dibutuhkan oleh masyarakat ketika mereka ingin menghubungi siapapun saja maupun kenalan kerabat dimanapun saja mereka berada, baik berada di tempat yang sama atau lingkungan tempat tinggal yang sama maupun sudah berbeda lingkungan geografisnya. Dan juga internet merupakan platform kedua di mana internet digunakan oleh masyarakat, baik itu di berbagai bidang kehidupan masyarakat, baik sosial, politik, dan budaya. Internet merupakan suatu kebutuhan masyarakat di mana internet sangat lekat dengan kehidupan masyarakat. Apapun dilakukan oleh masyarakat pasti akan berhubungan dengan namanya internet. Karena semakin canggih masyarakat, semakin banyak teknologi yang diciptakan oleh masyarakat, internet sangat dibutuhkan dan juga dimanfaatkan oleh masyarakat. Internet di sini tidak saja hanya untuk di bidang
pendidikan, sosial, budaya lainnya. Tapi di bidang hiburan juga, masyarakat juga dapat mengakses berbagai macam aplikasi-aplikasi maupun platform-platform seperti YouTube dan juga aplikasi game lainnya, di mana kita dapat menikmati berbagai macam hiburan, baik itu di mau musik, video, game dan lain sebagainya di aplikasi YouTube dan aplikasi berbagai macam yang menyediakan berbagai macam game-game seperti contoh aplikasi Free Fire, Mobile Legends, PUBG dan lain sebagainya. Dan yang kedua, dan berikutnya, internet dan juga jaringan telepon ini tidak terlepas dari kehidupan masyarakat. Walaupun masyarakat yang hidup di negara berkembang maupun negara yang belum maju sekalipun, internet sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, internet juga menandakan suatu kemajuan dalam suatu negara. Jadi banyaknya tingkat pemakaian internet juga mempengaruhi perkembangan dan kemajuan dari suatu negara tersebut. Bab 5 di sini, perangkat interaksi. Di atas jaringan telepon dan infrastruktur internet, beberapa perangkat interaksi baru telah dikembangkan untuk memungkinkan kami berkomunikasi kapan saja dan dari hampir semua lokasi. Hari ini, teknologi tidak lagi mengikat kita ke desktop atau lingkungan kantor. Sebaliknya, perangkat interaksi modern adalah ponsel, sehingga memungkinkan kita untuk memanfaatkannya di tempat yang lebih disukai dan kapanpun kita mau. Nah, di sini perangkat interaksi di sini, dulu orang-orang hanya tergantung kepada telepon. Telepon dulu hanya berada di lingkungan sekitar kantor, sekolah, dan lingkungan-lingkungan umum lainnya. Namun, walaupun telepon juga disediakan di perumahan atau rumah-rumah, tak jarang kalau telepon itu merupakan suatu perangkat yang terikat, di mana ia tidak bisa dibawa kemana-mana. Nah, dari adanya telepon tersebut, diciptakan lagi berbagai macam inovasi-inovasi baru sehingga menciptakan yang namanya telepon seluler atau handphone atau telepon genggam. Nah, dengan adanya telepon genggam tersebut, kita dapat memudahkan kita untuk membawa telepon tersebut kemanapun saja, handphone tersebut kemanapun saja kita berada. Karena kalau kita menggunakan telepon di zaman-zaman waktu sebelum adanya handphone, itu komunikasi kita terbatas hanya di rumah ataupun di lingkungan kantor lainnya yang ada telepon. Sedangkan ketika kita berada di luar lingkungan tersebut, di mana kita membutuhkan alat komunikasi baru, yaitu diciptakanlah telepon genggam, yaitu agar kita dapat menghubungi atau memberikan informasi kepada siapa saja dan di mana saja orang tersebut berada dengan menggunakan telepon genggam atau handphone. Handphone diciptakan agar memudahkan kehidupan masyarakat dalam bidang teknologi informasi. Nah, dan juga handphone juga sekarang didesain dengan bentuk atau disebut dengan adanya bentuk atau aplikasi-aplikasi yang menarik dan juga fitur-fitur yang menarik, dan juga handphone sekarang ini merupakan handphone di mana masyarakat lebih memilih handphone yang sudah di-androidkan. Contohnya sekarang banyak handphone digunakan seperti Samsung, iPhone atau Apple, Oppo, Xiaomi, dan Advan dan lain sebagainya. Handphone tersebut merupakan hasil inovasi dari berbagai macam perusahaan agar memudahkan masyarakat dalam melakukan memberikan informasi kepada masyarakat di sekitarnya. Di bab 6 ini, interaksi di wild, jaringan nirkabel dan komputer seluler. Karena bagian sebelumnya telah diilustrasikan, komputasi seluler dan wireless net berfungsi adalah dua komponen yang memungkinkan masyarakat berinteraksi. Kedua teknologi ini membuat kita kurang lebih independen dari lokasi saat ini. Dengan teknologi nirkabel dan seluler, kita dapat membawa teknologi dan berkomunikasi dengan siapapun dari lokasi yang diinginkan. Tidak masalah jika Anda duduk di kantor Anda atau pergi hiking di dalam liar. Meskipun jaring kabel dan komputer seluler sering terkait, mereka tidak identik dengan ilustrasi tabel yang ditampilkan.
Dalam matriks 2x2, kita melihat perbedaan antara nirkabel tetap dan nirkabel seluler. Nah, di bab 6 ini dijelaskan bahwa dengan adanya jaringan nirkabel dan komputer seluler, dimanapun saja kita berada, kita dapat terhubung dengan orang-orang yang kita ingin berkomunikasi. Karena jaringan-jaringan yang dibuat ini sudah dapat kita nikmati dimanapun saja kita berada. Bahkan jika kita melakukan suatu petualangan atau melakukan suatu perjalanan ke suatu tempat, maka tempat-tempat tersebut pasti sudah memiliki jaringan-jaringan. Jaringan tersebut pastinya merupakan jaringan yang membuat kita gampang dengan mudah menggunakan internet tersebut. Nah, sekian hasil pembahasan saya mengenai buku ke-13 Sosiologi Terapan. Sekian dan terima kasih.